dari perwakilan Presiden Kecamatan Buaya menjawab gagasan akan menyampaikan dan juga melakukan desa jenazah dengan tema rawat jenazah dan kejelasan yang sesuai dengan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Adaliyah. Sudah sehingga setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka ketika ada seorang Muslim yang meninggal dunia, umat Islam yang masih hidup, yang mendengar dan melihatnya itu mempunyai kewajiban 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang nomor 3 adalah menyolati, yang nomor 4 adalah menguburkan. Teman-teman silakan mendapatkan kami akan menceritakan tentang ini terlebih dahulu. Buaya. Alat-alat yang akan digunakan untuk mandi yaitu yang pertama adalah air hangat. Ada ember yang dibuat pada air hangat. Yang kedua ada ember nanti akan diisi dengan air kapur. Kemudian disediakan sabun. Kemudian ada sampo. Kemudian ada handuk. Kemudian ada gunting. Ada sarung tangan, kemudian ada semek dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah ketika kita memandikan itu pilihlah ruangan yang tertutup. Seandainya kita memilih ruangan di luar tidak apa-apa, tetapi diberi satir atau penghalang supaya tidak banyak orang yang melihat jenazah. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat di area jenazah. Setelah selesai, kemudian jenazah diletakkan di tempatnya yang sudah diberikan. Setelah itu, seandainya jenazah tersebut matanya masih terbuka, maka kita pejamkan terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah sambil diucapkan. Nah, kemudian setelah itu seumpama mayat tersebut ternyata masih memakai pakaian, maka pakaiannya itu dicopot terlebih dahulu. Kalau sulit mencopotnya, maka bisa dipotong dari atas sebelah kanan ke bawah. Terus kemudian dari kiri, yang kiri atas ke bawah, kemudian dicopot bajunya. Dan tidak lupa menutup jenazah dengan kain yang tipis. Setelah itu jenazah dimulai dimandikan dengan sunainya. Disiramkan dari atas, kanan, kiri. Kami mengambil dari kitab Safinatun Najah bahwa sedikitnya memandikan jenazah itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ketika air sudah rata ke seluruh tubuh, berarti itu kalau di dalam kitab Safinatun Najah sudah sah karena itu paling sedikit. Tapi di sini kami mau menggunakan penyempurnaan di dalam memandikan, yaitu dengan cara menghilangkan kotorannya lebih dahulu. Kotoran itu ada gigi, terus di hidung, terus di telinga, kemudian kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, ketika membersihkan kuku tangan atau kuku kaki itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tajam. Kita bisa menggunakan batang daun bidara. Batang daun bidara itu nanti dibijikan, kemudian dibersihkan di area tangan yang ada kotorannya maupun kaki yang ada kotorannya. Dibersihkan seperti ini. Jadi tidak menggunakan alat yang keras. Kemudian setelah itu
diistinjakan. Cara mengistinjakannya itu kepalanya atau badannya didudukkan sedikit. Tetapi sebelum diistinjakan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna tahiran waj'alna minal jannah. Kemudian tangannya itu ditekankan ke perutnya si jenazah. Setelah ditekankan sampai kotoran yang ada di dalamnya itu hilang, sudah hilang, terus kemudian yang satu membersihkan area kubur dan dubur. Yang perlu kita perhatikan di sini, ketika kita membersihkan area dubur dan dubur, itu harus menggunakan penghalang. Kalau menyentuh secara langsung, itu hukumnya adalah haram. Makanya dibersihkan menggunakan sarung tangan. Setelah selesai diistinjakan, kemudian lanjut ke wudu terlebih dahulu. Cara memwudukannya itu seperti orang yang masih hidup, yaitu dimulai dari muka, kemudian tangan kanan di bawah ke atas sikut sampai sikut, kemudian tangan yang kiri dibasuh sebanyak 3 kali yang kiri, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian membasuh kaki. Yang perlu kita ingat bahwa wudu itu hukumnya adalah sunat, tetapi wajib, niatnya itu adalah wajib. Beda dengan tadi, kalau mandi itu wajib, kalau niatnya itu adalah sunat. Setelah diwudukan, kemudian berdoa sesudah wudu. Allahumma ij'alni wa iyyaka minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Setelah diwudukan, kemudian dikasih air sabun. Dikasih air sabun 3 kalikan. Kemudian setelah dikasih air sabun, karena di sini tidak pakai air sabun, jadi sabunnya bisa digunakan dan juga sabunnya juga bisa digunakan. Diserahkan ke arah kanan, kemudian ke kiri supaya semuanya terbasuh. Sambil digosok-gosok, rambutnya juga pakai sampo. Yes. Selesai, kemudian kakinya juga digosok-gosok. Gosok-gosok. Setelah digosok-gosok, kemudian sudah bersih dari sabun semuanya. Kemudian dibilas lagi menggunakan air mutlak. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah dibasuh menggunakan air mutlak, yang terakhir adalah dibasuh menggunakan air kapur. Kapur barus. Ya, terima kasih. Ya, dibasuh menggunakan, disiram menggunakan kapur barus. Dibasuh 3 kali. Setelah dibasuh menggunakan kapur barus, kemudian yang terakhir adalah diwudukan kembali, tapi sebelumnya niat terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi, yaitu dimulai dari muka, tangan, kemudian kepala, telinga, kaki. Namanya niat itu berbagai macam versi. Itu ada yang nawaitul ada al-ghusli, fardu ibtihad
baca nawaitul musli li hadil mayatati. Jadi ada 3 versi dan mungkin saya tahu 3 mungkin lainnya ada. Setelah dibutuhkan telinganya 3 kali, 1 bukan 3 kali. Kemudian basuh kakinya ya sampai mata kaki 3 kali. Setelah selesai silakan berdoa kembali. Setelah itu kemudian jenazah dikeringkan menggunakan handuk. Setelah dikeringkan dari atas sampai ke bawah, kalau handuknya mencukupi bisa dibuat ya. Terus dikeringkan. Waktunya habis. Terima kasih. Demikian memandikan jenazah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.